Seorang nenek ditemukan dalam kondisi lemas. Ia menjadi salah seorang korban kebakaran yang menghanguskan sejumlah bangunan di Jalan Martandu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya korban nyaris terjebak di dalam kios-kios terbakar. Menurut sejumlah saksi mata, kebakaran diduga berawal dari sebuah warung makan. Cuaca panas dan angin kencang membuat warga kewalahan memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Jam setengah 10 kita diterima telepon di Mako, ada kebetulan kebakaran yang kejadian di sini. Hanya dasar kejadiannya itu sumbernya dari korsleting listrik. Menurut informasi yang kita terima di Mako. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Mobil VW Kombi terbakar di Jalan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Api membakar seluruh badan mobil di depan sebuah restoran cepat saji. Sementara pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Menurut warga, sebelum terjadi kebakaran, bagian belakang mobil mengeluarkan kepulan asap tebal. Diduga percikan api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari mesin belakang. Api akhirnya bisa dipadamkan oleh tim damkar setempat. Ini terjadi jam 11.00, setengah 12 kejadiannya, meledak langsung ke mobil. Kami selaku petugas dari kepolisian jajaran 11 Polsek Coblong langsung memanggil unit damkar pemadam kebakaran. Alhamdulillah jam 12 siang hari ini kita sudah padam kendaraannya. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran mobil ini. Terbakar api cemburu, seorang suami menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi selingkuhan istrinya. 6 orang pelaku merencanakan aksi pembunuhan dengan matang. Bahkan untuk mengelabui petugas, para pelaku merekayasa kematian korban seperti kecelakaan. Namun dalam 2 pekan, kasus pembunuhan yang sudah ditata rapi ini akhirnya terbongkar. Pemirsa, selain kasus pembunuhan yang dipicu perselingkuhan, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Pemirsa, terbakar api cemburu, seorang suami di Kuburaya, Kalimantan Barat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi selingkuhan istrinya. Sang eksekutor dibayar 30 juta rupiah untuk memuluskan aksinya. Untuk mengelabui petugas, kematian korban direkayasa seperti kecelakaan lalu lintas. Anggota Satreskrim Polres Kuburaya menangkap Marudin, otak pembunuhan terhadap pria selingkuhan istrinya. Penangkapan Marudin dilakukan di rumahnya tanpa perlawanan. Namun karena Marudin terus mengelak, polisi membawa terduga kasus pembunuhan ini ke Mapolres Kuburaya untuk diinterogasi lebih lanjut. Marudin berurusan dengan hukum setelah polisi menangkap 4 orang eksekutor yang disewa Marudin untuk membunuh selingkuhan istrinya. Dari 4 eksekutor, 1 diantaranya residivis kasus pembunuhan yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Pembunuhan menggunakan jasa pembunuh bayaran ini berawal ketika Marudin curhat tentang perselingkuhan sang istri kepada adik kandungnya. Mendengar keluhan Marudin, sang adik menyarankan membunuh selingkuhan. Pelaku lalu menyewa 4 orang eksekutor dengan bayaran 30 juta rupiah. Mereka merencanakan membunuh korban dalam beberapa kali pertemuan. Setelah bertemu korban di jalan, ke-4 eksekutor menggiring korban ke tempat sepi. Mereka lalu membunuh korban dengan senjata tajam. Untuk mengelabui petugas, para pelaku merekayasa kematian korban seperti kecelakaan lalu lintas. Polisi pun menjerat para pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan seumur hidup. Nah, berjalannya waktu, dia menyampaikan ini kepada adiknya, inisial H yang sekarang masih DPO. Namun
sudah kita ketahui keberadaannya. Nah, ini yang luar biasa, menyewa pembunuhan bayaran. Dan dari proses sampai tanggal 29 pembunuhan ini, itu adalah beberapa proses. Mulai mereka rapatkan, mereka tentukan lokasi, mereka sebarkan foto, sampai pada hari H. Sebelumnya, seorang pemuda bernama Holil ditemukan tewas di pinggir jalan di Desa Mega Timur, Kecamatan Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat. Korban tewas dengan sejumlah luka di tubuh akibat dianiaya dengan senjata tajam. Dalam waktu 2 pekan, polisi membongkar kasus pembunuhan berencana yang dipicu perselingkuhan istri pelaku. Di Bangkalan, Jawa Timur, sebaliknya justru selingkuhan yang merencanakan pembunuhan terhadap suami sah wanita perselingkuhannya. Pelaku menembak korban dengan senjata api untuk menutupi aib cinta terlarang. Upaya pembunuhan dilakukan karena korban mengendus perselingkuhan pelaku dengan istrinya. S bersama 2 rekannya D dan F hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke halaman Mapolres Bangkalan, Jawa Timur. Ketiganya terlibat upaya pembunuhan berencana terhadap ES, warga Duku Pakis, Surabaya menggunakan senjata api. Diketahui korban maupun para pelaku merupakan teknisi jaringan internet di wilayah Bangkalan Selatan. Pelaku S nekat merencanakan pembunuhan pada korban ES lantaran mengaku pernah diancam oleh korban. Setelah hubungan asmara pelaku dengan istri korban diketahui, pelaku S lalu mengajak rekannya D dan F untuk turut serta merencanakan pembunuhan, termasuk menentukan lokasi yang tepat untuk menghabisi nyawa korban. Saat peristiwa terjadi, korban yang tengah sibuk memperbaiki kerusakan jaringan internet seorang pelanggan dibuntuti oleh para pelaku. Dirasa situasi aman, pelaku menembak korban menggunakan senjata api jenis revolver. Korban tersungkur dengan 2 peluru mengenai lengan kiri dan menyerempet tipis di kepalanya. Menyangka korban telah tewas, pelaku meninggalkan lokasi kejadian. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Korban kemudian melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek setempat. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit di Surabaya guna penanganan medis. Motif sementara yaitu karena tersangka sakit hati atau diketahui telah berhubungan dengan istri daripada korban. Jadi ada hubungan asmara sehingga si tersangka melakukan tindakan yaitu penembakan ini. Pihak kepolisian masih mendalami kasus guna mencari tahu adanya keterlibatan pihak lain, termasuk menyelidiki kepemilikan senjata api yang digunakan saat beraksi. Cinta segitiga berujung pembunuhan terjadi di Bantul, Yogyakarta. Seorang pria membunuh dan merampas harta suami selingkuhannya. Untuk melancarkan aksinya, pelaku bekerja sama dengan istri korban. Polres Bantul mengungkap fakta adanya motif cinta segitiga pada kasus pembunuhan pengusaha wajan Budiantoro yang dibunuh mantan karyawannya sendiri, Nurholis. Dari hasil pengembangan, polisi juga menetapkan istri korban Kusrini Iswanti sebagai tersangka karena terlibat merencanakan dan turut membantu tersangka Nurholis menghabisi nyawa suaminya. Dalam rekonstruksi terungkap jika kedua tersangka menjalin hubungan terlarang dan berencana membunuh korban yang dianggap menghalangi hubungan mereka. Saat kejadian, Nurholis yang bersembunyi dalam rumah korban kemudian menganiaya korban menggunakan kawat. Sementara Kusrini turut membantu membekap mulut korban hingga akhirnya tewas. Keduanya kemudian memindahkan jasad ke mobil hingga akhirnya dibuang di saluran air di kawasan Sedayu, Bantul. Sebelumnya dalam komunikasi lewat HP, mereka sudah ada persiapan untuk melakukan eksekusi dengan menyiapkan beberapa kondisi. Jadi pembunuhan bukan dalam mobil tapi di tempat tidur sewaktu sedang pembunuhan dilakukan di rumah korban. Ketika sedang berhubungan badan berarti. Ketika sedang berhubungan badan, yang ketika itu sebelumnya katanya tersangka yang satu sebelumnya itu dibunuh di dalam mobil, ternyata faktanya berbeda. Sekarang dibunuh di depan di ruang tamu. Dan itu sudah direncanakan memang. Motifnya apa kemudian? Sementara yang dapat kami tarik kesimpulan adalah hubungan cinta segitiga.
pintas curiga ya. Atas perbuatan sadisnya, kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sebelumnya, jasad pria yang diketahui bernama Budi Haryanto ditemukan dengan kondisi leher terjerat di dalam saluran air di sekitar Jembatan Selo, Desa Argodadi, Sedayu, Bantul. Selain bekas luka di leher, juga terdapat sejumlah luka gores di kepala, pelipis, dan memar di bagian dada korban. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Pembunuhan ini terungkap saat polisi menghentikan tersangka Nurholis yang mengendarai mobil tanpa nomor polisi di wilayah Kulon Progo. Saat diperiksa, tersangka mengaku sengaja mengganti nomor polisi untuk menghilangkan jejak aksinya dan meninggalkan mobil korban jauh dari Bantul. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pria penganiaya kekasih dan selingkuhannya ditangkap polisi. Pelaku diciduk di Gresik bersama sepeda motor selingkuhan kekasihnya yang dibawa kabur. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, korban, yakni kekasih tersangka, meninggal dunia. Pelaku penganiayaan Seniwati dan teman prianya saat berhubungan badan di rumahnya, kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur, tertangkap. Pelaku dibekuk di kawasan Gresik saat melarikan diri dengan sepeda motor korban dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Cinta segitiga yang melibatkan Seniwati, Misto, dan JP itu berujung petaka. Pasalnya, saat Seniwati tengah memadu kasih bersama Misto di dalam kamar, dipergoki JP. Dibakar api cemburu, pelaku mendobrak masuk dan menganiaya kedua korban hingga kritis. Usai penganiayaan, JP kabur membawa sepeda motor Misto ke Gresik. Dari tangan pelaku, polisi menyita linggis yang digunakan untuk memukul korban dan 2 unit sepeda motor. Untuk motifnya jelasnya ini adalah asmara dan cemburu ya. Karena yang semula dia itu janjian dengan tersangka, ternyata dia ngajak pacarnya yang lain, terus kemudian sampai dengan melakukan hubungan badan tanpa sepengetahuan dari si tersangka. Kemudian dia melakukan pemukulan tadi itu. Sebelumnya, janda yang dikenal sebagai penjahit, Seniwati, ditemukan terluka parah bersama teman prianya Misto di dalam kamar. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian dengan luka parah di bagian kepala dan sejumlah anggota tubuh lainnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi segera mengetahui identitas pelaku yang tak lain juga kekasih Seniwati. Di Jember, Jawa Timur, seorang pria membunuh sahabat karibnya. Dirinya marah dan kecewa lantaran korban ternyata menjalin hubungan terlarang dengan istrinya selama 6 tahun. Sukari, warga desa Cakru, Kecamatan Kencong, Jember ini menghembuskan nafas terakhir akibat luka bekas senjata tajam di sekujur tubuhnya. Sukari tewas setelah berduel dengan sahabatnya sendiri bernama Tauhid. Sebelumnya, perkelahian dua pria yang dikenal bersahabat karib ini menggemparkan warga desa Cakru. Sukari kemudian ditemukan bersimbah darah di samping rumahnya. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara juga menyita 1 senjata tajam yang digunakan Tauhid menganiaya Sukari. Tauhid langsung ditangkap dan dibawa untuk diperiksa dan ditahan di Polres Jember. Di hadapan polisi, pelaku mengaku dirinya kecewa dan sakit hati lantaran mengetahui korban ternyata selama 6 tahun terakhir telah menjalin hubungan terlarang dengan istrinya. Tidak mampu menahan lagi amarahnya, pelaku mendatangi korban di rumahnya untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan ini yang berujung dengan perkelahian. Korban akhirnya tak berdaya setelah dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam yang sudah disiapkannya. Dari hasil pemeriksaan kemudian olah TKP rekan-rekan Polsek dan Polres masih tetanggaan. Jadi antara korban dengan tersangka masih tetangga. Dapatkan adalah motif sakit hati, tapi ini akan kita dalami lagi nanti pada saat pemeriksaan. Sementara itu, usai diotopsi di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember, jenazah Sukari dipulangkan ke rumah duka dan disambut keluarga dan kerabat. Warga masih tidak percaya Tauhid tega membunuh Sukari yang tinggal bersebelahan rumah dan bersahabat sejak lama. Jenazah Sukari kemudian disucikan lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Cakru.
Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang istri yang terbakar cemburu menganiaya wanita selingkuhan suaminya dengan senjata tajam. Penganiayaan dilakukan di depan sebuah salon kecantikan. Polisi bergerak cepat setelah mendapat laporan adanya penikaman seorang wanita di depan sebuah salon kecantikan di kota Makassar. Pelaku berinisial H ditangkap polisi bersama barang bukti sebuah pisau dapur. Pelaku diperiksa di Mapolsek Panakukang. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat menikam korban karena kesal suaminya yang telah menikahinya selama 16 tahun berselingkuh. Polsek Panakukang telah mengamankan satu orang wanita dengan inisial HS. Jadi pelaku kami amankan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau. Sementara korban penikaman mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Faisal, Makassar. Mobil korban diamankan di Mapolsek Panakukang. Sebelumnya, upaya penikaman diawali keributan di depan klinik perawatan kecantikan di Jalan Boulevard Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku penikaman diduga sudah mengintai korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusfin, iNews melaporkan. Seorang pekerja seks komersial ditemukan tewas dengan leher terluka. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.